Menuju menjadi King Indo kembali dan siap menguasai Asia guys. Dan inilah guys prestasi yang sangat mentereng guys ya dari John Herman yang saat ini menjadi head coach timnas Indonesia. Set dah guys. Waduh cuy, setelah gue lihat guys ya, banyak di beberapa komentar dari ya di medsos-medsos lainnya guys ya, banyak gitu yang meremehkan dari John Herman guys ya. Tapi perlu kalian tahu guys ya, gue kasih tahu juga guys ya, bahwa John Herman ini guys ya pernah mendapatkan unbeaten run cuy ya, dari 17 match tanpa kekalahan saat dirinya memegang head coach di Kanada. Wazet, dah lu bayangin aja guys, 17 tanpa kekalahan. Timnas yang baru akan segera diumumkan karena pasalnya ex pelatih timnas Kanada dikabarkan sudah memilih timnas Indonesia. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. John Herman. Ho ho, selamat datang ya Pak Herman di pekerjaan paling berbahaya di dunia ini. Pertanyaannya, sebagus apa sih si John Herman ini? Mari kita bahas boy. Berita ini berangkat tadi pagi dari salah satu media yang ungkapkan kalau misalnya Herman ini menolak Honduras, Jamaika untuk melatih timnas Indonesia. Penunjukan John Herman sebagai pelatih anyar tim nasional Indonesia oleh PSSI bukan sekadar pergantian figur di kursi panas kepelatihan. Keputusan ini menjelma menjadi peristiwa besar yang menggema lintas batas negara, memicu diskusi panjang, analisis tajam, bahkan spekulasi panas di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya publik sepak bola Indonesia yang dibuat terkejut dan penasaran, tetapi juga media-media Malaysia yang secara intens mengangkat kabar ini sebagai headline utama mereka. Dalam hitungan jam setelah PSSI mengumumkan secara resmi bahwa John Herman akan menggantikan Patrick Kluivert sebagai juru taktik skuad Garuda, berbagai portal berita olahraga Malaysia langsung menurunkan laporan khusus. Penunjukan ini dipandang sebagai langkah strategis sekaligus sinyal bahwa Indonesia tidak lagi bermain-main dengan masa depan sepak bolanya. Media Malaysia membaca keputusan ini bukan hanya sebagai urusan domestik Indonesia, melainkan sebagai langkah yang berpotensi mengubah peta kekuatan sepak bola regional. Salah satu media arus utama Malaysia, Berita Harian, menjadi yang terdepan dalam mengulas kabar ini. Dengan judul tegas, Herman menggantikan Kluivert di Indonesia, media tersebut menyoroti latar belakang John Herman sebagai pelatih berpengalaman yang pernah mencicipi atmosfer Piala Dunia. Dalam ulasannya, Berita Harian menekankan bahwa Indonesia kini berada di bawah kendali pelatih dengan rekam jejak internasional yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka juga mencantumkan jadwal debut Herman bersama timnas Indonesia, seolah ingin menegaskan bahwa era baru telah resmi dimulai. Nada serupa juga datang dari The Star. Media ternama Malaysia itu mengangkat berita ini dengan sudut pandang yang lebih luas, mengaitkan pergantian pelatih Indonesia dengan dinamika persaingan Asia Tenggara. Indonesia menunjuk Herman menggantikan Kluivert sebagai pelatih, tulis The Star dalam artikelnya. Media ini menampilkan profil singkat Herman, mulai dari pengalaman melatih di level internasional hingga potensi laga pertamanya bersama tim Merah Putih. The Star menilai bahwa penunjukan Herman adalah langkah berani yang menunjukkan ambisi Indonesia untuk naik kelas. Sementara itu, Malaemail memilih pendekatan yang lebih tajam dan kritis. Media ini mengaitkan langsung penunjukan Herman dengan kegagalan Indonesia dalam upaya menembus Piala Dunia 2026. Dalam tajuknya yang provokatif, Malaemail menulis, Indonesia berjudi pada Herman yang terbukti sukses di Piala Dunia setelah kualifikasi gagal total. Kalimat tersebut menggambarkan persepsi bahwa Indonesia kini berada di persimpangan jalan antara bangkit besar atau kembali terjebak dalam siklus kekecewaan. Murex, media lain yang turut mengulas isu ini, mencatat bahwa narasi yang berkembang di Malaysia menyoroti ekspektasi luar biasa yang kini dipikul John Herman. Ia tidak hanya dituntut untuk memperbaiki performa tim, tetapi juga untuk mengubah mentalitas, struktur permainan, dan citra sepak bola Indonesia di mata Asia. Tekanan itu disebut-sebut akan menjadi ujian pertama Herman bahkan sebelum ia memimpin laga perdananya. Sorotan media Malaysia terhadap penunjukan John Herman juga tidak bisa dilepaskan dari konteks rivalitas klasik antara Indonesia dan Malaysia. Dua negara serumpun ini memiliki sejarah panjang persaingan di lapangan hijau dari level usia muda hingga tim senior.
Potensi pertemuan Indonesia dan Malaysia di ajang Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun ini semakin memanaskan diskursus ini. Banyak media Malaysia menilai bahwa kehadiran Hartman akan memberi warna baru dalam duel syarat gengsi tersebut. Di tengah derasnya sorotan dan spekulasi, John Hartman sendiri memberikan pandangan yang cukup menenangkan namun syarat makna. Pelatih asal Inggris itu menilai bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, terutama dari sisi sumber daya pemain. Menurutnya, Indonesia berada pada fase yang mengingatkannya pada Kanada, negara yang pernah ia tangani selama lebih dari 5 tahun hingga berhasil lolos ke Piala Dunia 2022. Ketika saya melihat Indonesia, saya melihat kumpulan talenta yang sangat besar. Rasanya sangat mirip dengan Kanada pada fase awal pembangunan tim nasional, ujar Hartman dalam pernyataannya. Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan potensi luar biasa, memiliki basis pemain lokal yang luas, serta peluang besar dalam memanfaatkan pemain dui kewarganegaraan. Menurut Hartman, Indonesia sudah memulai perjalanan penting itu, dan kini tinggal bagaimana menyatukan semua potensi itu ke dalam satu sistem yang solid. Nama John Hartman sendiri bukan sosok asing dalam dunia kepelatihan internasional. Pelatih berusia 50 tahun ini dikenal sebagai arsitek kebangkitan timnas Kanada. Di tangannya, Kanada mengalami lonjakan drastis di peringkat FIFA dari posisi 94 dunia hingga menembus peringkat 33. Lebih dari itu, Hartman berhasil mengakhiri penantian panjang Kanada selama 36 tahun untuk kembali tampil di ajang Piala Dunia, sebuah pencapaian yang membuat namanya dihormati di kancah global. Rekam jejak inilah yang membuat PSSI yakin untuk menyerahkan tongkat estafet kepelatihan kepadanya. Bagi federasi, Hartman bukan sekedar pelatih, melainkan simbol proyek jangka menengah yang ingin membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun mencerminkan kepercayaan sekaligus harapan besar yang diletakkan di pundaknya. Menurut Hartman, salah satu faktor utama yang membuatnya tertarik menangani timnas Indonesia adalah antusiasme luar biasa dari para supporter. Ia menyebut bahwa sepak bola Indonesia memiliki energi yang jarang ia temui di tempat lain. Ini tentang menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa membuat Anda merasakan gairah dan intensitas para penggemar. Kata-kata ini seolah menegaskan bahwa ia datang bukan hanya karena kontrak, tetapi juga karena tantangan emosional yang ditawarkan Indonesia. Sebelum menerima pinangan PSSI, Hartman terakhir kali menangani Toronto FC. Ia mengundurkan diri dari klub tersebut pada November 2024, sebuah keputusan yang kala itu memicu berbagai spekulasi. Kini, teka-teki itu terjawab. Indonesia menjadi destinasi berikutnya dan sekaligus proyek terbesar dalam karir kepelatihannya di kawasan Asia. John Hartman dijadwalkan tiba di Indonesia pada pekan depan untuk menjalani konferensi pers perkenalan resmi. Momen tersebut dipastikan akan menjadi sorotan besar tidak hanya dari media nasional, tetapi juga internasional. Publik ingin dengar langsung visi, misi, serta rencana konkret Hartman dalam membangun tim Garuda. Setelah perkenalan resmi, Hartman tidak akan memiliki banyak waktu untuk beradaptasi. Agenda padat sudah menanti. Tantangan terdekat adalah FIFA Series yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday periode 23 hingga 31 Maret 2026. Ajang ini akan menjadi ujian awal sekaligus panggung pertama bagi Hartman untuk memperlihatkan sentuhan tangannya. Tak berhenti di situ, Hartman juga akan memimpin timnas Indonesia dalam rangkaian FIFA Matchday pada bulan Juni, September, Oktober, dan November. Rangkaian pertandingan ini dipandang sebagai fase krusial untuk membentuk kerangka tim, menguji taktik, dan menyatukan chemistry antar pemain. Semua itu akan bermuara pada Piala AFF 2026 yang dijadwalkan mulai bergulir pada 25 Juli 2026. Bagi publik Indonesia, Piala AFF bukan sekadar turnamen regional. Ajang ini adalah medan pembuktian, terutama di bawah pelatih baru dengan reputasi besar. Kinerja Hartman di turnamen tersebut akan sangat menentukan arah kepercayaan publik dan federasi terhadap proyek jangka panjang yang tengah dibangun. Media Malaysia pun menyadari hal tersebut. Banyak dari mereka menilai bahwa Piala AFF 2026 bisa menjadi panggung awal rivalitas baru antara Indonesia dan Malaysia di era kepelatihan yang berbeda.
Dengan tekanan, ekspektasi, dan gengsi yang menyertainya, setiap pertemuan dua tim dipastikan akan menjadi laga panas yang menyedot perhatian Asia Tenggara. Pada akhirnya, penunjukan John Hartman adalah babak baru dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Ia datang dengan reputasi, pengalaman, dan harapan besar. Media Malaysia boleh berspekulasi, mengkritik, bahkan meragukan. Namun satu hal yang pasti, mapa kawasan kini tertuju ke Indonesia. Sebuah menunggu, apakah Hartman mampu mengulang kisah suksesnya seperti di Kanada atau justru tenggelam dalam tekanan besar yang selalu menyertai kursi pelatih timnas Indonesia. Waktu akan menjawab, namun yang jelas era baru telah dimulai dan sepak bola Asia Tenggara bersiap menyaksikan babak penting berikutnya. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag.